kita hari ini bisa berkumpul kembali. Sudah 1 minggu habis persekutuan doa minggu lalu, sekarang kita bisa berkumpul kembali berkat karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Meskipun kita beribadah, kita bersekutu bersama ya, berdoa di rumah kita masing-masing dengan virtual ya, media Zoom. Tapi kita patut bersyukur kita masih bisa bersekutu bersama-sama. Sebelum kita mulai, saya ingin kita mendengarkan sebuah lagu sambil kita semua bisa memuji Tuhan, ikut bernyanyi bagaimana kemurahan Tuhan atas diri kita selama 1 minggu yang sudah lalu, hingga kita bisa berkumpul kembali dalam persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta speakernya semua di mute dulu ya, atau dimatikan, nanti supaya suara musiknya nggak feedback gitu ya. Nanti setelah musiknya berhenti, habis, baru boleh dibuka semua, kita akan bersama-sama berdoa, sharing, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, saya akan share screen ya, kita akan sama-sama mendengarkan suatu pujian atas kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan,
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Oke, mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Selama 1 minggu kami berpisah, pada hari ini kami dapat berkumpul kembali di persekutuan doa pada malam hari ini. Meskipun masih dalam suasana pandemi, kami bersekutu bersama-sama melalui media Zoom secara virtual, tapi kami yakin Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada malam hari ini juga Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Kami bisa bersekutu bersama, kami memuji nama Tuhan, dan kami bisa belajar firman Tuhan, dan kami bisa berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami panjatkan atas anugerah Tuhan. Sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan Tuhan, nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, saya kasih waktu, ada yang mau sharing? Ya, saya. Oke, Mega silakan. Ya, selamat malam semuanya. Ya, saya beberapa waktu ini mengalami yang namanya bingung dalam berdoa. Bukan bingung kenapa sih, kadang-kadang itu kita nggak fokus gitu. Mau doakan siapa lagi ya, atau mau doakan apa, dan sebagainya. Beberapa hari lalu, ada seorang hamba Tuhan yang mengirim renungan kepada saya. Dia menjabarkan yang sumbernya itu dari Rick Warren ya. Mungkin karena ini menjadi berkat buat saya mau sharing, siapa tahu juga bisa menjadi berkat buat rekan-rekan yang lain gitu ya. Maksudnya ketika kita bingung berdoa, ketika kita itu kayak nggak jelas gitu, kayak fokusnya itu nggak inilah, kurang bisa bener aja mau doa apa, wis ngomong baik Tuhan tuh jadi kayak kacau balau gitu kan, kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Ini kayak ada, dia tuh bilang cara simple mengingatkan kita untuk berdoa. Tangan kanan itu, jari-jari di tangan kanan itu sebagai patokan kita itu mau doa untuk apa. Tapi hari ini saya nggak mau bahas yang tangan kanan, tetapi yang tangan kiri. Jari-jari kita itu mau mendoakan siapa itu, mau mendoakan siapa, kayak jempol. Itu dia itu sebentar. Jari-jari tangan kita itu melambangkan dirinya siapa aja gitu ya, untuk kita ini doakan. Nah, yang pertama itu yang paling dekat dengan hati kita adalah ibu jari kita. Itu kita mendoakan orang-orang yang paling dekat dengan yang ada di hati kita, yaitu mungkin keluarga, teman-teman kita, best friend atau apa ya, pokoknya dekat sama kita. Kemudian jari telunjuk itu mewakili para guru serta pemimpin dalam kehidupan kita yang mengarahkan kita kepada Kristus. Jari tertinggi itu jari tengah, biarlah jari itu mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang memegang otoritas serta orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Kemudian jari manis itu jari yang lemah. Jari itu bisa menolong kita dalam upaya mengingat agar berdoa bagi orang-orang yang cenderung menjadi lebih rentan serta lemah, termasuk para orang tua mungkin yang menderita sakit atau orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan jasmaninya atau apapun lah ya, kita bisa berdoa untuk mereka. Kemudian jari yang terakhir itu yang paling kecil itu mewakili diri kita. Tidak masalah untuk kita ini mendoakan diri setiap kita, tapi biarlah kita memulai mendoakan dari yang lain-lain, dan terakhir itu kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Dengan panduan ini, waktu itu saya langsung bisa berdoa cukup lama, mendoakan banyak orang.
Jadi siapa tahu sharing saya ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Sudah sekian sharing dari saya. Oke, terima kasih Ega yang sudah sharing, bisa menguatkan kita ya. Kita bisa saling mendoakan seperti jari-jari kita ya. Jadi semuanya apa pokok-pokok doa semua kita bisa bawa dalam doa. Kita yakin Tuhan pasti akan mendengar. Oke, saya kasih satu lagi. Siapa yang mau sharing? Nggak ada? Oke, saya sharing ya. Saya cuma mau sharing, ini kejadiannya bulan lalu, yang pas waktu itu bulan Juli, pas puncak-puncaknya gelombang yang kedua ya, varian Delta yang banyak sekali membuat rumah sakit penuh, para dokter takut semua, para nakes, apalagi kita ya, semuanya serba takut. Nah, sebelum pandemi itu saya punya satu dokter THT ya, punya satu langganan dokter THT. Itu biasanya kalau kita keluarga ya 1 tahun mungkin 2 kali periksa telinga itu ya, dibersihin kotorannya. Nah pas waktu pandemi itu masih bisa, untung ya, waktu yang gelombang pertama itu dokternya masih mau nerima, tapi dengan ya banyak prokesnya gitu lah ya. Ditanya ada batuknya, ada pileknya, atau ada apa-apanya gitu, pokoknya prokesnya gitu. Itu masih lumayan lah. Tapi di waktu yang gelombangnya kedua, yang bulan Juli lalu, yang pas puncak-puncaknya itu, nah ini saya pikir mungkin ya waktu itu mama saya pas telinganya kok nggak enak gitu ya. Saya juga bingung gitu. Saya telepon dokter itu tidak melayani, jadi cuma mau terima online. Nah sekarang kalau misalnya mau bersihin telinga online bagaimana? Kan harus pakai tindakan. Jadi nggak bisa, dokternya nggak bisa. Nah, terus saya bilang sama mama saya, ini dokternya nggak bisa, terus ya apa? Apa mau kita ke rumah sakit? Terus mama saya bilang, waduh kalau rumah sakit jangan dulu aja, situasi nggak mendukung gitu ya. Nah, terus saya tanya-tanya di teman-teman di grup semua, ada punya kenalan dokter yang buka praktek, maksudnya buka praktek sendiri di tempatnya, jadi bukan di rumah sakit. Nggak ada, semua kasih yang di rumah sakit. Waduh, nggak berani saya ya. Mama juga nggak berani. Nah, terus akhirnya ya udahlah, kita berserah sama Tuhan saja. Siapa tahu nanti tiba-tiba kotorannya bisa keluar sendiri, gitu ya. Soalnya kalau buntu, telinga buntu, banyak kotoran itu nggak enak semua, buat makan, buat jalan, katanya mama nggak enak gitu. Terus itu hari Jumat ya, hari Jumat, hari Sabtu, saya telepon mama lagi, masih ada mah, masih, ya wes nggak apa-apa, kita doa lagi, siapa tahu keluar gitu ya. Terus hari Minggu pagi, kira-kira siang-siang gitu ya, setelah kebaktian online, adik saya itu pergi ke rumah mama, tanya, loh Pak, kok rasanya kok kamu gak semangat gitu, kenapa? Ya, ini telinga mama sakit gitu, bukan sakit ya sakit kayak nggak ada gitu, nggak enak gitu, deng gitu ya, bunyi terus gitu. Saya coba sih tak lihat gitu, oh iya ini memang kotor gitu. Aku nggak pergi dokter, aku nggak nganter ta gitu, bukan nggak mau nganter, dokternya nggak berani ketemu tatap muka gitu ya, kan lagi variannya lagi meningkat gitu. Nah ya akhirnya coba gitu ya, dia ambil senter sama ambil cotton bud, coba sekali 2 kali, akhirnya ketiga kalinya bisa keluar. Wah langsung mau bilang puji Tuhan gitu ya, langsung waduh telinganya langsung plong gitu, enak gitu. Langsung aku ditelepon siang minggu siang gitu, sudah kotorannya sudah keluar, enak sudah plong. Wah ya puji Tuhan mah gitu. Bagaimana nih kalau nggak ada dokter, memang tinggal mengandalkan puji Tuhan aja supaya kotorannya keluar sendiri gitu ya. Nah ini kesaksian saya ini mungkin menunjukkan bahwa
kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, kita bersandar pada Tuhan, meskipun secara manusiawi memang serba sulit ya, keadaan yang serba sulit yang bulan kemarin itu ya, bulan 7 itu ya. Tapi sekarang kita bersyukur Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semuanya ya. Keadaan bisa kondusif kembali. Nah, dokternya juga ini barusan saya lihat di statusnya di WA-nya sudah bisa menerima lagi. Jadi dokternya semua nakes, dokter bisa terima lagi. Maksudnya bisa ketemu tatap muka lagi, tapi tetap dengan prokes gitu ya. Oke, ini kesaksian saya. Mungkin ada lagi, satu lagi. Kalau nggak ada, saya berikan waktu kepada Ibu Pendeta Antonia, bisa membawakan renungan dahulu. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Malam. Jelas ya suaranya? Jelas, musuh. Cukup jelas ya? Jelas. Baik. Saudara, 1,5 tahun kita sudah tidak ketemu ya, kecuali beberapa saudara-saudara kita. Nah, saudara, tentunya setiap kita pasti ada perasaan yang berbeda-beda di dalam menghadapi masa pandemi ini. Ada orang yang merasa sangat pesimis, merasa nggak tahu bagaimana, merasa bosan, dan sebagainya. Tetapi ada sebagian orang sebaliknya. Mereka ceria, mereka punya pikiran positif, mereka semangat, dan mereka menaruh harapan yang luar biasa. Nah, kenapa sama-sama pandemi yang kita alami, tetapi mereka bisa merasakan yang beda? Mungkin malam ini kita akan bersama-sama merenungkannya. Mari saudara, saya mengajak untuk berdoa. Ya Tuhan, seperti nyanyian dan pujian yang tadi kami nyanyikan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, maka aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan saja, janji-Mu terjadi bagiku. Terima kasih Tuhan, bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikutiku. Dan aku memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tatkala begitu banyak orang di sekitar kami, termasuk anggota keluarga kami, telah mengakhiri hidup mereka, mendahului kami semua. Tetapi Tuhan masih memelihara hidup ini sampai sekarang. Kami tahu Tuhan, bahwa ini bukan kebetulan, dan kami yakin bahwa Tuhan masih punya rencana pada diri kami yang mau kami lakukan ke depan. Tuhan, malam ini kami akan renungkan bagian-bagian bagaimana kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup di masa pandemi ini tetap semangat, tetap punya arti, dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami, khususnya urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dan kami sama-sama boleh belajar. Sertai kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, menanggapi hal ini, saya akan mengajak saudara-saudara membaca dari beberapa bagian nats Alkitab. Yang pertama, saudara, saya mengajak membaca dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11.
Saudara, Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab, kata Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, perlu digarisbawahi. Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penting saudara digarisbawahi. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu lagi saudara, dari surat Paulus ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 6, di mana Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dengan kata lain, kita perlu untuk mengobarkan karunia Allah. Nah, saudara sekalian, yang dimaksud mengobarkan di sini adalah seperti gini contohnya. Kita biasa pernah toh kalau beli sate sedang dibakar, apalagi kalau dibakar dengan arang. Biasanya arang itu kalau sudah dibakar agak lama, di atasnya itu pasti timbul abu. Nah, mengapa sambil tukang sate itu mengipas-kipas sate, tetapi kadang-kadang juga arang itu yang sudah banyak abunya itu harus dikorek-korek. Korek-korek supaya abu itu jatuh dan arang yang membara itu bisa membara dengan lebih besar lagi apinya. Panasnya lebih besar. Ini yang namanya mengobarkan ya. Dimaksud mengobarkan. Nah, saudara sekalian, kalau di dalam hal rohani, Paulus mengingatkan kita ini orang yang sudah lama mengikut Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi sudah 1,5 tahun. Kita sudah jarang ketemu, bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kita tidak bisa mengikuti ibadah karena mereka HP-nya zaman dulu, jadul saudara, tidak punya TV. Nah, ada juga mereka tidak tahu bagaimana untuk membuka menggunakan smartphone dan lain sebagainya. Saudara, banyak orang seperti yang saya tadi katakan, mereka di masa 1,5 tahun ini rasanya capek, bosan, melewati hari-hari yang seperti ini di rumah terus. Mau apa? Mau apa? Rasanya nggak ada arti. Banyak di antara mereka yang sudah bosan, dan ada 2 orang yang berkata kepada saya, orang Kristen yang sudah lama, saudara, bahkan dari kecil, 1 laki, 1 perempuan, ya, saya tidak sebutkan. Yang satu jemaat kita, yang satu jemaat orang lain. Dia bilang, Bu, saya bosan dengan hidup seperti ini. Kok rasanya Tuhan ini jauh ya? Sebetulnya Tuhan kita ini benar apa enggak ya? Saya ingat-ingat agama sebelah itu loh, agama sebelah. Kok rasanya itu yang betul ya? Jadi saya terkejut saudara. 2 orang ini enggak sama. Satu di Surabaya, satu di Jogja, saudara. Saya kaget. Kok bisa mereka punya pikiran sejauh
itu dan rasanya aneh, tetapi itu nyata karena mereka dekat dengan saya. Nah, dari sini saya mengambil satu kesimpulan. Saudara, di masa-masa ini banyak orang sudah kecewa terhadap Tuhan, banyak orang bahkan sudah mengundurkan, ya, hampir mengundurkan diri, tapi ya masih ikut. Nah, yang jelas saudara, mereka ini dalam masa pandemi 1,5 tahun ini sudah iman rohani mereka, kedekatan mereka kepada Tuhan, bahkan mereka sudah meragukan akan kuasa Tuhan. Di manakah Tuhan Engkau? Di manakah Engkau Tuhan? Selama ini aku berseru-seru, tetapi tidak ada jawaban. Nah saudara, bagi kita hari ini yang ikut di dalam Zoom hari ini ya, saya pikir kita adalah orang-orang Kristen yang sudah lama, bahkan termasuk aktivis, entah itu guru sekolah minggu, entah itu pemimpin bagian komisi, entah saudara paduan suara, dan lain sebagainya. Saudara adalah orang-orang yang masih tetap ada di hadapan Tuhan. Saudara masih, tetapi saya khawatir iman ini, kerohanian ini sudah mulai pudar atau tidak, kita kadang-kadang tidak sadari. Nah saudara, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mengobarkan beberapa hal lagi untuk kita ke depan. Karena saudara, masa ini sampai kapan kita tidak tahu. Tapi yang jelas, rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera buat kami, dan itu yang ada di dalam hati Tuhan. Saudara, yang pertama yang perlu kita kobarkan, yaitu kobarkan karunia kita masing-masing. Seperti yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya. Kobarkan karunia yang dari Allah, supaya karunia ini tidak karatan, saudara. Saya katakan seperti ini, saudara, kita harus mengakui setiap kita menerima karunia banyak dari Tuhan. Ada karunia yang biasa, ada yang sedikit tidak biasa, ada yang kecil, umum, ada yang tidak umum. Tuhan menciptakan kita unik, Tuhan memberikan kita karunia juga berbeda-beda, tidak sama. Tapi yang saya akan ajak saudara untuk mengobarkan karunia yang sangat khusus. Saya tidak tahu apa itu ada pada saudara. Kalau misalkan saudara ada karunia, ya masak semua bisa. Misalkan ya ibu-ibu khususnya, atau saudara-saudara yang pria bisa punya karunia apa gitu. Tetapi coba saudara dalam masa-masa ini menemukan dari karunia-karunia yang sebanyak ini. Doalah, apa yang Tuhan mau saya munculkan, tajamkan, asah kembali supaya tidak karatan. Banyak orang punya karunia macam-macam, tetapi sayang saudara, sampai akhir hayatnya, karunia yang sangat penting yang bisa membawa dia mempunyai nilai yang kekal, yang memperkenankan hati Tuhan, itu tidak dikembangkan dan itu dibiarkan karatan. Karena satu hari saudara, Tuhan akan meminta kita pertanggungjawaban kita selama hidup di dalam dunia terhadap karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah sudah digunakan dengan maksimal atau tidak? Nah saudara, karunia-karunia ini kadang-kadang tertutup seperti abu di atas arang yang sedang membara. Kita memang ada baranya, tetapi sudah tertutup sehingga tidak bisa nonjol dan tidak bisa punya panas dan tidak bisa efisien. Saudara, apa itu? Doalah kepada Tuhan. Saudara, masa pandemi ini bagi saya pribadi, saya juga merasakan bahwa
di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya, memang lebih dari satu. Tapi satu yang saya ketemukan, yaitu secara khusus, ya. Memang akhir-akhir ini, ya saya tahu karunia ini ada sejak kecil. Tetapi sepanjang hidup ini kelihatannya di akhir-akhir umur-umur ya sudah ya kira-kira 20 tahun terakhir ini saya menemukan bahwa itu memang betul-betul Tuhan karuniakan dan saya kembangkan, saya mau kembangkan dan Tuhan tunjukkan lebih tajam lagi. Bahkan akhir-akhir ini yang tidak saya duga Tuhan mau saya berada di dalam mengobarkan ini, sehingga Tuhan justru juga memberikan segala yang saya butuhkan untuk karunia ini. Nah, saudara, saya pikir ini sangat-sangat penting dan hari lewat hari, tahun lewat tahun kita lewati. Waktu kesempatan kita sudah tidak banyak lagi. Semakin kita lewati bertahun-tahun, semakin sedikit kesempatan itu. Mari kita sama-sama menemukan hal itu karena penting. Satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Apakah Tuhan mengatakan, "Hai kamu hamba yang setia yang sudah melakukan apa yang Tuhan mau." Yang kedua, saudara, kita harus kobarkan semangat pelayanan kita. Tadi sudah saya katakan, kita semua yang ada di Zoom ini adalah mengambil pelayanan. Tapi pelayanan ini perlu dikobarkan, saudara. Saya yakin bahwa kita yang sudah melayani lama, termasuk hamba Tuhan, kita bisa merasakan bahwa kekuatan tangan kita, ya, itu sudah tidak seperti dulu. Tangan kita sudah lemah, lutut kita juga sudah mulai goyah, ya, capek gitu ya, melayani Tuhan capek. Secara manusia itu memang nyata, saudara. Tetapi firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 12, di situ justru dihimbau, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, semangat ini tidak boleh pudar. Surat Roma pasal 12 ayat 11, Paulus pun menasihatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, mungkin selama ini pelayanan kita khususnya di masa pandemi sudah tidak segiat dulu. Kita sudah merasa letih, lelah, apa yang harus kita lakukan lagi di dalam batasan-batasan yang sangat ketat ini. Tapi apapun, saudara, pelayanan kepada Tuhan tidak harus di luar rumah. Kita bisa layani, tetap layani. Memperhatikan orangkah, kita bisa layani Tuhan bagaimana, itu saudara masing-masing beda. Tetapi yang saya akan tekankan, kobarkan kembali. Semangat pelayanan itu jangan kendor. Karena kalau kita kendor, semakin kendor, semakin kita lemah. Semakin lemah kita semakin kendor. Dan akhirnya kita menjadi tawanan bagi si jahat. Kita lebih jauh dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, kobarkan hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Banyak orang tatkala lancar keadaannya mencintai Tuhan. Tatkala usaha lancar, tatkala di dalam rumah tangga kita merasa bahagia, tidak kekurangan sesuatu apapun, tidak ada kesulitan, kita mudah mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tetapi di masa pandemi, saudara, kita tahu sendiri, usaha juga sudah susah, bahkan tidak ada income. Banyak orang tidak ada pekerjaan dan bingung mau kerja apa ke depan, kapan pandemi ini selesai. Tapi saudara, di sini perlu kita kobarkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak lihat lagi siapa-siapa, tidak lihat lagi kondisi apapun yang terjadi. Yang kita
harus pegang keyakinan kita bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita tidak pernah berbuat salah. Apapun yang terjadi pada diri kita, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah siapa? Mungkin kita perlu pikirkan, Tuhan tidak pernah berbuat salah dan berbuat jahat kepada setiap anak-anaknya. Kita anak-anaknya. Coba, mengapa Tuhan izinkan hal terjadi? Yang penting kita tetap mengasihi Dia. Satu hari kelak, saudara akan menemukan, oh, itu maksud Tuhan. Kalau kita tetap mencintai Tuhan, satu hari pasti kita akan menemukan jawabannya. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 7. Ya, waktu itu Tuhan Yesus cuci kaki murid. Yesus berkata, sekarang kamu tidak tahu apa yang kulakukan. Tetapi satu hari nanti kamu akan tahu maksud baik itu. Dan saudara, masa pandemi saya juga merasakan bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupku dulu-dulu, bahkan sudah 20-30 tahun yang lalu. Rasanya kok seperti ini. Tetapi oleh karena saya tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan, saya tetap berusaha untuk tidak tinggalkan Tuhan, tetap mengikuti dengan erat. Maka banyak jawaban baru dijawab setelah 20, 30, bahkan 40 tahun kemudian. Ini pengalaman saya, saudara. Ya, kobarkan itu supaya kita tidak padam ya apinya. Yang keempat, saudara, kita harus kobarkan apa? Yaitu hati yang selalu mau berjaga-jaga. Hati yang berjaga-jaga. Saudara, doa kita, pembacaan firman Tuhan, mungkin selama ini sudah makin lama, makin kurang, atau makin tidak semangat, sudah rasanya ya begitu saja. Adapun kalau kita lakukan mungkin hanya merupakan satu kebiasaan. Satu hal yang harus kulakukan itu kewajiban. Tetapi untuk maknanya mungkin kita tidak dapat apa-apa. Saudara baca, tetapi sebagai tanggung jawab saja. Oh ya, saya lega, saya sudah baca firman Tuhan. Oh sudah. Saya sudah doa. Tetapi makna atau arti daripada apa yang kita baca itu kita tidak renungkan betul-betul dan tidak kita hidupi di dalam kehidupan ini. Saudara, saya ingat Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, 3 kali dia berdoa. Dia minta dan dia mengajak murid-murid yang lingkaran paling dekat. Lingkaran dalam 3 orang itu, Petrus, Yakub, dan Yohanes. Supaya mereka berjaga-jaga berdoa bersama dengan dia. Tetapi mereka ngantuk, saudara. Hati ingin, tetapi tubuh ini, badan ini tidak mau. Saudara, marilah di masa pandemi ini, apakah doa kita tetap rajin, tetap betul, firman Tuhan yang kita baca tetap menghidupi rohani kita atau tidak. Hanya kita yang tahu. Saudara, semoga hal ini kita sama-sama bisa mengingatkan satu dengan yang lain. Tanpa kita kobarkan kembali, tidak ada api, tidak ada panas, tidak ada semangat. Bagaimana namanya orang Kristen, saudara? Tiap hari yang kita lewati pasti tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Banyak orang Kristen dikritik, orang Kristen kok kayak gitu hidupnya. Loh, orang Kristen kok bisa ngomong-ngomong seperti itu, tidak masuk akal. Tetapi itu yang sering kali terjadi. Mari saudara, kita hanya bergantung pada doa,
bergantung pada firman Tuhan, kita baru bisa melewati hidup ini dekat dengan Tuhan, penuh damai sejahtera, dan kehendak Tuhan terjadi pada diri kita. Yang terakhir, saudara, kobarkan hati kita untuk mengingat jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab pernah tercatat ada orang kerasukan setan, lalu setan itu diusir oleh Tuhan Yesus, dia minta izin masuk ke tengah-tengah kawanan babi, dan ternyata babi itu semuanya gelundung ke lembah, mati semua. 2000 ekor, berapa itu nilainya? Saudara, di mata Tuhan satu jiwa sangat berharga, tidak bisa ditolong. Ya, Yesus juga pernah ngomong, buat apa kalau seseorang telah beruntung ya mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Sama. Nah, saudara, di masa-masa pandemi seperti sekalipun kita tidak bebas untuk bergerak keluar untuk membesuk, tapi saudara, kita juga harus bersyukur di masa pandemi ini justru kita bisa pakai cara virtual untuk bertemu dengan orang, rapat, mengadakan macam-macam. Saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Kenapa di zaman-zaman sekarang ini ada masa pandemi? Kalau dulu-dulu belum ada smartphone, belum ada macam-macam, saudara, bagaimana? Tuhan itu adil. Saudara, mari kita kobarkan kembali. Apakah anggota keluarga kita semua sudah di dalam Tuhan? Sudah diselamatkan? Apakah teman-teman di kalangan grup WA kita atau tetangga-tetangga kita, jiwa mereka itu kita biarkan begitu saja? Saudara, setidak-tidaknya kalau saudara tidak bisa pergi ke tempat jauh, saudara bisa doa, saudara bisa mendukung di dalam materi, dalam dana, saudara juga bisa melalui komunikasi, saudara perhatikan orang-orang. Karena tidak jarang orang-orang dalam keadaan kesepian rindu sekali dengar suara kita, telepon kita, sampai terima kasih ya, terima kasih saya kok ditelepon, terima kasih. Saudara, saya sendiri merasa berkurang ya, karena terlalu banyak orang yang harus diperhatikan. Kadang-kadang bisa merasa guilty, merasa bersalah. Tapi kadang-kadang saya juga sudah ya mau tidak mau maksimalkan. Jiwa itu sangat berharga. Kalau saya tidak bisa sampai menjangkau mereka, setidak-tidaknya doa, setidak-tidaknya kita mendukung di dalam dana mereka yang pergi, mereka yang bisa perhatikan. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Masa pandemi memang kita susah. Tapi sesusah-susahnya pasti ada cara yang bagi kita tidak susah untuk mengingat mereka. Nah, saudara, renungan pada malam ini saya pikir saya tidak akan lebih panjang lagi. Tapi saya rindu, saudara, sama-sama kita, anak-anak Tuhan, bahwa rancangan Tuhan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Kalau hari ini Tuhan masih peliharakan kita semua adalah karena kemurahan-Nya. Karena Tuhan masih mau pakai kita. Karena Tuhan merasa kita masih punya harapan. Kesempatan Tuhan berikan supaya tidak kita terlewatkan. Karena kesempatan ini kalau kita sudah layani Tuhan dengan baik, mengasihi Tuhan dengan baik, kita sudah maksimalkan dengan baik. Saudara, satu hari nanti, tatkala kita sudah tak berdaya, maka kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi diri kita sendiri, dan kita siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Semoga Tuhan berkati kita sama-sama. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, kami resapi, kami hayati, sehingga di masa pandemi ini pun kami tetap bisa semangat, tetap masih berapi-api, baik di dalam menggunakan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan. Kami fokus pada talenta yang bisa membawa nilai yang kekal, sehingga satu hari kami bisa mempertanggungjawabkannya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami tetap mengobarkan hati semangat untuk melayani, untuk mencintai, untuk berjaga-jaga, dan untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Pakai kami semua Tuhan, selagi kesempatan masih ada. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Saudara Johan. Terima kasih. Sama-sama. Membawakan firman Tuhan supaya kita bisa bersama-sama, nanti kita masuk dalam doa bersama-sama pada setelah ini ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk dalam doa bersama, saya akan memutarkan sebuah lagu ya, bahwa kita tidak usah jemu-jemunya tiap hari kita harus berdoa. Kita percaya suatu saat Tuhan, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Apa yang kita doakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke, sebelum kita masuk dalam doa, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya akan sharekan lagunya ya. Tak sekalipun melupakanku.
ku takkan berhenti percaya. Mari kita akan masuk dalam beberapa pokok doa. Mari yang pertama kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bagaimana situasi kita pada saat ini, pribadi lepas pribadi, diri kita masing-masing. Apakah di masa pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, apakah pelayanan kita, apakah kesetiaan kita kepada Tuhan sudah kendor, apakah kita telah jenuh, telah bosan, atau telah mundur daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama, pertama-tama kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kiranya di masa pandemi ini, kita tidak boleh mundur. Kita makin harus lebih berkorban, supaya pelayanan kita dan jiwa kita bisa semakin berkobar-kobar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami surga, Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk diri kami masing-masing di tempat ini, di rumah kami masing-masing, pribadi lepas pribadi Tuhan. Di masa pandemi yang sudah hampir berjalan 2 tahun, di 1,5 tahun ini Tuhan. Bagaimana Tuhan kami di hadapan Tuhan? Apakah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang sebelum pandemi begitu giat, begitu setia melayani Tuhan, betul-betul setia pada Tuhan. Tapi di masa pandemi ini Tuhan, banyak di antara kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, mungkin yang justru Tuhan telah mundur, atau telah marah kepada Tuhan, atau telah jenuh Tuhan menghadapi situasi ini. Kami tahu Tuhan, apa yang terjadi Tuhan yang berdaulat. Meskipun pandemi ini tidak tahu kapan berakhirnya Tuhan, tapi biarlah di tengah-tengah waktu ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini yang begitu mengekang kami, mengerucutkan kami, sehingga kami tidak bisa kemana-mana. Kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun kami mau bersekutu, meskipun kami mau ibadah, kami tetap harus melalui virtual secara online, melalui media Zoom atau YouTube. Tapi kami tetap mau Tuhan berkorban sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan. Kami tetap berkorban. Semua yang karunia-karunia yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami masing pribadi lepas pribadi. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Sesuai dengan talenta kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami bekerja, melayani Tuhan dengan setia, dengan turut serta Tuhan, melayani Tuhan. Sampai kami nanti bertemu kembali dengan Tuhan. Tuhan pimpin kami, kadang kami sebagai manusia, kami lemah Tuhan. Kami juga bisa merasa jenuh. Kami bisa merasa banyak godaan. Tapi kami mohon Tuhan, di tengah-tengah kami mengalami musibah pandemi ini Tuhan. Kuatkan kami, korbankan hati kami Tuhan. Supaya kami jangan sampai kendor. Supaya Roh Kudus menaungi kami. Membantu kami Tuhan. Supaya kami lebih dekat Tuhan. Di masa momen pandemi ini, biar kami lebih dekat satu dengan yang lain. Lebih dekat satu keluarga bisa bersekutu bersama melayani Tuhan. Berdoa,
dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami semua makin setia melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya kita berdoa juga untuk gereja kita ya. Kita berdoa untuk majelis yang sudah terpilih tahun 2022 sampai 2024. Kita mendukung para majelis kita. Biarlah untuk program tahun 2022 bisa diwujudkan di musim pandemi ini, di waktu pandemi ini, biar bisa berjalan, biar nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Mari kita berdoa untuk para majelis kita yang terpilih. Tuhan, Bapa kami yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, kami tetap khusus berdoa Tuhan untuk para majelis yang telah terpilih tahun 2022 sampai 2024. Kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan bisa membantu Tuhan, supaya memberikan para majelis ini, majelis kami yang terpilih, untuk melaksanakan program untuk program tahun 2022 sampai 2024. Tuhan kami, anak-anakku semua Tuhan, tidak bisa kerja, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dengan bantuan daripada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, kami mohon Tuhan menaungi kami, memberikan hikmat, memberikan akal budi, memberikan kebijaksanaan, dan juga memberikan kedaulatan Tuhan, memberikan rasa kasih sayang kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Biarlah di musim pandemi ini Tuhan, gereja kami bisa menunjukkan bagaimana seharusnya sebagai kami anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami juga semuanya jemaat dari GKL. Kami juga berdoa untuk keluarga dari para majelis, suami, istri, anak-anaknya, semua bisa mendukung semua majelis terpilih bersama-sama, bergandengan tangan dengan kami semua Tuhan, jemaat, pengurus, dan hamba Tuhan dari GKL yang sama-sama mewujudkan pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan di GKL. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita untuk berdoa juga untuk persiapan ibadah onsite, apa yang akan yang dipersiapkan untuk bisa kita berkumpul beribadah bersama-sama, tetapi meskipun dengan prokes ya, dengan ketentuan berapa minimum maksimum yang jemaat yang bisa hadir, tapi meskipun sebagian yang hadir bisa onsite ataupun yang tetap di online melalui Zoom atau YouTube, kita tetap bisa beribadah dengan lebih baik, kita lebih setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persiapan ibadah onsite. Bapa kami yang baik, kami juga pada malam hari ini berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Tuhan kepada negara kami bisa secara kondusif, pandemi ini bisa berangsur-angsur berkurang secara sedikit demi sedikit. Tuhan, kami akan berdoa Tuhan untuk kembali mengadakan ibadah onsite. Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, para pengurus, juga kami berdoa untuk tim IBM yang betul-betul Tuhan untuk persiapan ini, yang bisa bekerja dengan baik. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kepada hamba Tuhan yang membawakan renungan, dan kami semua Tuhan, jemaat yang mau hadir, meskipun dengan prokes yang ketat, tapi kami tetap yakin kami bisa datang ke rumah Tuhan beribadah kembali. Meskipun kami yang tidak bisa datang, yang umur usia tua dan anak-anak, tapi kami tetap bisa beribadah melalui YouTube atau melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh permintaan kami Tuhan, permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kemudian kita berdoa juga untuk kesehatan para jemaat kita ya, yang sakit, ada yang sakit, kita bisa sebutkan namanya di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan sembuhkan, dan
juga dengan masalah pandemi ini yang mengenai pekerjaan, kesulitan pekerjaan, ataupun ada masalah di dalam rumah tangga masing-masing. Mari kita serahkan seluruh jemaat Ellen kita ke dalam tangan Tuhan, dan khususnya kita akan juga berdoa untuk Ibu Joning yang besok pagi akan menjalani operasi katarak. Kita berdoa kepada Tuhan supaya memberikan dokter yang terbaik melalui dokter dan juga obat-obatan yang akan diberikan nanti, supaya mata dari Ibu Joning bisa terang kembali, bisa melayani Tuhan kembali bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa untuk jemaat kita masing-masing. Bapak kami surga, Bapak kami yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan GKI dan Regulan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Ada yang kesulitan dalam masalah pekerjaan di musim pandemi, yang begitu banyak Tuhan, masalah ekonomi. Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan berikan kesempatan, jalan yang terbuka Tuhan, supaya Tuhan bisa memberikan kami semua anak-anak-Mu Tuhan bisa bekerja kembali. Tuhan, kami juga berdoa pada malam harinya, khusus untuk saudara kami, Ibu Joning, yang besok pagi akan menjalani operasi katarak. Tuhan, kami tahu Tuhan berkuasa, Tuhan yang terbaik memberikan dokter yang bisa mengoperasikan mata dari Ibu Joning, dan juga melalui obat-obatan yang akan diberikan nanti, supaya mata Ibu Joning bisa kembali terang, bisa melayani kami bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa membuat dokter yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian kita berdoa juga untuk negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk khususnya Surabaya ya, sudah turun di level B kuning ya, level kedua. Padahal bulan lalu, bulan 7 yang sudah saya katakan lagi, puncaknya itu ya. Tapi 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, kita secara pelan-pelan tapi kondusif, kita bisa masuk di level kedua, zona kuning. Tapi kita tetap menjaga prokes, supaya kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, juga buat negara kita. Mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia, khususnya kota Surabaya. Tuhan, Bapa kami yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Di waktu masih pada saat ini, masih banyak di negara-negara lain yang kasus aktifnya meningkat, terutama di Amerika, Tuhan, di India, di China, di Singapura, di Malaysia. Tapi Tuhan mengasihi Indonesia, kasus aktifnya di Indonesia berangsur-angsur menurun secara kondusif. Tuhan, kami juga berdoa, berterima kasih Tuhan, khususnya kami di kota Surabaya ini, yang sudah memasuki zona kuning di level kedua. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan yang begitu mengasihi kami, mengasihi negara kami Indonesia, mengasihi kota kami Surabaya, dan juga mengasihi kami semua anak-anak Tuhan. Kami yakin Tuhan berdaulat, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengatur semuanya untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu melalui momen-momen ini kami makin belajar, makin berterima kasih, makin bersyukur kepada Tuhan, makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bergantung, berharap kepada kedaulatan Tuhan yang selalu menaungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk program vaksinasi yang terus digalakkan oleh pemerintah, supaya di negara Indonesia terjadi herd immunity, supaya semua orang Tuhan bisa menggerakkan hati mereka, khususnya orang-orang yang bersikeras, berhati keras yang tidak mau divaksin. Juga mungkin ada di antara mereka anak-anak Tuhan yang tidak mau divaksin ataupun takut divaksin, supaya Tuhan mau menggerakkan hati mereka, supaya mereka mau divaksin, sehingga seluruh Indonesia terjadi herd immunity. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami surga, Bapa kami yang baik, kami malam hari ini juga berdoa untuk program pemerintah,
Terima kasih Tuhan sudah memberikan pemerintahan yang baik dengan menjalankan vaksinasi kepada seluruh rakyat di Indonesia ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan juga ada masih banyak godaan, masih banyak ada orang-orang rakyat Indonesia yang tidak mau divaksin dengan berbagai macam alasan. Ada yang takut, ada yang memang betul-betul tidak mau, atau yang tidak percaya akan adanya penyakit ini. Tapi kami tahu Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat, Tuhan menggerakkan hati rakyat Indonesia, juga mungkin ada di antaranya anak-anak Tuhan sendiri yang tidak mau divaksin. Supaya Tuhan menggerakkan mereka, supaya mereka mau divaksin. Karena kami tahu Tuhan melalui pemerintahan kami untuk menyejahterakan, untuk memberikan imun yang kuat kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa ada memandang semuanya diberikan kekuatan kesehatan melalui program vaksinasi. Kami tahu Tuhan berkuasa, kami mohon Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu supaya semuanya nanti di tahun depan sudah terjadi herd immunity, semuanya rakyat Indonesia sudah divaksin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai yang terendah para menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Ekonomi, semuanya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk mengatur bagaimana sistem menjalankan pandemi ini dengan mengadakan program PPKM yang diatur setelah seminggu sekali secara berurutan. Kami tahu Tuhan, kami kadang manusia juga merasa jengkel, kapan selesainya PPKM ini. Tapi kami percaya Tuhan melalui pemerintahan, Bapak Presiden dan para menteri yang bisa mengatur semuanya itu untuk kebaikan diri kami sendiri, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Biarlah kami semua Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan, bisa mendukung program pemerintah ini, betul-betul setia menjalankan PPKM dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga kami mau divaksin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami serahkan pemerintahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Kemudian kita berdoa lagi untuk pelayanan misi. Kita berdoa untuk Ibu Pendeta Subaida yang di Laos. Kita tetap memberikan dukungan doa kepada beliau yang menjadi misionaris dari GKI Lyon. Kita berikan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga naungan kepada Ibu Pendeta Subaida. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang baik, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk misionaris dari GKI Lyon, yaitu Ibu Pendeta Subaida, Tuhan, yang sudah ada di Laos, menjadi misionari, memberitakan firman Tuhan pada anak-anak. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan lindungi dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan jaga keadaan dari Ibu Pendeta Subaida, supaya firman Tuhan dapat disebarluaskan di Laos, terutama kepada anak-anak. Dan kami juga berdoa untuk keluarga dari Ibu Pendeta Subaida, mamanya Tuhan berikan juga kesehatan dan kekuatan, dan berikan kepercayaan supaya Tuhan juga melindungi mama dari Ibu Pendeta Subaida. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan para misionaris yang ada di seluruh dunia yang menjalankan tugas untuk pelayanan mengabarkan Injil supaya seluruh dunia bisa mengenal firman Tuhan, mengenal Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya kita berdoa juga untuk persiapan sekolah untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, yaitu persiapan tatap muka sekolah ya. Kita berdoa supaya rencana dari pemerintah untuk mengadakan sekolah tatap muka bisa berjalan dengan baik, tidak mengindahkan, juga tetap protokol kesehatan yang ketat. Kita juga berdoa supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita yang bersekolah juga dapat bersekolah dengan baik. Para guru dan juga semuanya Tuhan juga berkati. Mari kita berdoa untuk acara sekolah tatap muka.
Tuhan, Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami Tuhan, yang masih bersekolah. Tuhan, terima kasih di masa pandemi Surabaya yang sudah memasuki zona kuning level kedua, sudah kondusif, tapi kami percaya tetap Tuhan, kami tetap menggunakan prokes kesehatan yang ketat. Kami berdoa untuk anak-anak kami supaya kalau memang sekolah bisa dijalankan secara onsite, tatap muka, supaya anak-anak kami juga bisa belajar dengan lebih baik. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami mungkin merasa jenuh selama hampir 1,5 tahun ini sekolah melalui daring, melalui online, yang jenuh. Juga kita semua orang tua, para orang tua ataupun emak, engkau yang menemani belajar merasa jenuh, merasa bosan. Biarlah di waktu ini Tuhan yang ada kesempatan bisa bertatap muka sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman. Kami juga berdoa, Tuhan lindungi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, Tuhan jaga, lindungi dengan kuat kuasa Tuhan, supaya semuanya juga dapat sehat, juga dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk para guru, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, juga hikmat dalam mengajar, dalam proses belajar tatap muka ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada hal yang perlu didoakan, ada apa lagi? Pokok doa apa lagi? Mungkin perlu ditambahkan untuk ini ya Bu Tata ya yang ada di Laos ya. Dia sudah pelayanan di Laos 3 tahun lebih dan tanggal 17 besok dia akan ke Indo. Doakan perjalanannya, dia transit di Korea tanggal 18 sampai di Jakarta dan isolasi selama 8 hari di sana, setelah itu langsung ke Malang. Doakan supaya semuanya boleh berjalan lancar dan selama ditinggalkan Bu Tata di Laos ada tongkat estafet yang boleh dilakukan dengan benar, sehingga nanti selama cuti sekitar 6 bulan di Indo, dia boleh tetap bisa melayani di sana dengan baik. Doakan untuk pertemuannya dengan mamanya yang sangat tua, doakan sehingga rasa rindunya boleh dirasakan mereka. Mari kita dukung dalam doa supaya perjalanan mereka tidak ada hal-hal yang membuat macet ya, diisolasi dan apapun boleh tetap lancar. Mari kita dukung dalam doa. Bapak dan kami mau berdoa untuk Ibu Tata, Tuhan kami menolong perjalanan kembali dari Thailand, transit di Korea dan Indonesia, ke isolasi 8 hari di Jakarta. Tuhan lindungi semua prosesnya. Dia boleh kembali dalam keadaan sehat, boleh kembali bertemu dengan Malang. Dia bisa menikmati masa cuti, istirahat, segarkan kembali jiwanya, rohaninya, dan tetap di dalam masa cuti ini Tuhan anugerah menyertai ke Malang untuk bertemu dengan orang tuanya, dengan mamanya, relasi selama semua tetap hampir berjalan dengan baik. selama 3 tahun Tata kembali Tuhan, anugerah-Mu akan membawa banyak lagi kebaikan melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang menggantikan sementara di Laos, Tuhan juga jaga dengan kekuatan sehingga nanti setelah masa cuti ini sudah bisa melayani Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, doa penutup oleh Pak Edi Chiang sekaligus pengumuman ya Pak Edi. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami kembali boleh bersama-sama membawa segala pergumulan kami, segala kebutuhan kami, baik pribadi maupun sebagai jemaat, dan bahkan juga mendoakan bagi bangsa-bangsa, bagi berbagai keadaan di tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diberi kesempatan sebagai pendoa syafaat yang menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang terus menyertai hidup kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami mohon Tuhan terus juga menerangi hidup kami dan menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik. Selamat malam saudara sekalian.
Malam ini tidak ada pengumuman khusus, tapi mari kita tetap berdoa supaya kondisi Kota Surabaya dan Indonesia pada umumnya boleh semakin baik, semakin sehat, sehingga kita lagi boleh ibadah onsite. Ya, kita doakan supaya kondisi ini segera bisa terjadi. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam.